Ustaz Adi Hidayat kena fitnah. Sampai dibilang kufur di komen-komen. Saya kaget. Tiba-tiba ada yang chat saya, Syekh Ustaz Adi Hidayat sampai dibilang kufur kena fitnah. Saya tanya ada apa? Saya cari tahu tentang musibah ini. Karena ini musibah. Saya tahu Ustaz Adi Hidayat itu orang bukan yang bisa jadi musuh untuk kita. Itu beliau orang tinggi banget ilmunya, Masya Allah. Tinggi banget kesabarannya. Akhlaknya sangat mulia. Masya Allah, orang itu lembut, senyum. Masya Allah, tabarakallah. Dari awal semuanya tahu kalau saya muliakan semua ulama-ulama kita. Ulama NU, Muhammadiyah, Salafi, semuanya guru-guru saya. Barang siapa yang bawa saya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini guru saya, atas kepala saya semuanya. Tapi yang aneh, Ustaz Adi Hidayat, subhanallah, setelah saya cari tahu tentang betul ada seorang jahat buat fitnah, mau menjatuhkan guru kita Ustaz Adi Hidayat. Padahal saya nonton video-video Ustaz Adi Hidayat, gak ada salah, gak ada salah. Beliau menjelaskan tentang hukum-hukum musik, ya. Tapi potong pakai cara licik biar jadi fitnah, biar jadi viral. Na'udzubillahi min dzalik. Saya mau bilang untuk orangnya yang buat fitnah, apakah kamu lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau masalah musik itu memang betul ada 3 pendapat. Dari kecil Al-Faqir suka mendengarkan lagu-lagu. Saya jujur, dari kecil Ummu Kulthum, karena pasti semuanya tahu kalau di Mesir itu banyak lagu-lagu sampai dipakai di Indonesia sekarang. Ummu Kulthum, ada salawat-salawat yang pakai musik. Tapi dari tahun 2021 Al-Faqir sudah berhenti, gak dengar lagi. Apa saja yang ada musik saya jauh, gak mau lagi. Kenapa? Jangan langsung bilang kamu Wahabi. Gak bisa. Saya ikut maulid tapi gak suka dengar musik. Saya kalau sholat suka zikir sendiri. Campur. Kenapa campur? Karena kita kalau sudah tahu ada beberapa pendapat, kita pilih yang kita rasa ini yang lebih selamat hari kiamat. Kalau kita sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya lebih selamat kita jauh dari hal ini. Walaupun ada beberapa pendapat, terserah kita. Terus saya dari kecil saya sudah pernah baca buku Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama besar, ulama fiqh besar. Al-Imam Asy-Syaukani, siapa tidak tahu Imam Asy-Syaukani? Beliau buat buku ringkas tentang hukum-hukum musik dan hukum-hukum lagu-lagu. Namanya Ibtal Da'wa al-Ijma' fi ar-Radd 'ala man harrama mutlaq as-sama'. Beliau sebutkan dalil-dalil untuk madhab yang bilang haram 100%, enggak boleh walaupun duf, haram. Dan mazhab yang kedua, dalil mazhab yang kedua yang bilang halal, mau dengar apapun silakan. Dan juga yang di antara dua-duanya halal tapi ada syarat-syarat, atau haram tapi bukan semuanya. Yang penting Al-Imam Asy-Syaukani di ujung bukunya, sebelum selesai bukunya, bilang apa? Walladzi adinu bihi lillahi azza wa jal anni ataraffa, atau kama qala, an sama' al-musik. Beliau pilih untuk diri sendiri yang lebih selamat, yaitu gak suka mendengarkan musiknya. Ini yang saya pilih, pendapat saya, walaupun ulama Indonesia yang paling dekat dengan hati saya Ustaz Abdul Samad, tapi pendapat saya kalau masalah musik itu sama dengan pendapat guru kita Ustaz Adi Hidayat. Kenapa? Karena saya punya cobaan sendiri dari tahun 2021 saya mulai terasa makin saya mendengarkan lagu-lagu atau salawat-salawat yang bermusik, makin saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya terasa. Mungkin kamu beda, tapi saya kenapa makin mendengarkan alat-alat musik makin mau, gak puas, mau lagi, sampai yang buat saya puas itu yang ada musik, sampai jarang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah ada semuanya. Mau menikmati suara yang merdu ada, mau tadabbur ada, mau khusyuk, mau nanis, mau dekat kepada Allah, semuanya ada dalam Al-Quran. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ini cobaan saya sendiri. Tolong kalau beda pendapat, jangan sampai kamu Wahabi, kamu gini, harus jaga akhlaknya. Karena saya orang campur.
Saya campur, saya pilih yang menurut saya itu selamat. Saya tanggung jawab diri sendiri hari kiamat. Ya. Kemudian makin saya jauh dari musik-musik, makin hati saya lembut. Makin saya mudah nangis mendengarkan ayat suci Al-Quran. Makin saya suka banget mendengarkan ayat suci Al-Quran. Rasanya gak bisa dua-duanya jadi satu dalam hati kita. Gak bisa. Kalau musik-musik saja, kalau Quran-Quran saja, kalau mau dua-duanya pasti jihadnya susah banget. Syekh mau bilang apa? Panjang sekali. Saya mau bilang, jangan kalau beda pendapat sama seorang, karena misalnya antum NO, dia Muhammadiyah atau dia Salafi, berarti mau jatuhkan dia, mau buat fitnah. Kalau beda pendapat, saya ulang lagi, beda pendapat bukan artinya musuh. Tetap saudara fillah. Ambil aja yang antum mau dari gurunya, yang tidak mau tolak, gak apa-apa. Tapi jangan sampai menjatuhkan. Itu namanya jahat, itu namanya fitnah, bukan akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kasih kita semuanya hidayah dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.